Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas ya bagaimana membuat koneksi database ke MySQL dan bagaimana kita akan bisa mengkonfigurasi halaman input pada PHP atau halaman lebih tepatnya halaman login ya, login di PHP. Nah, oleh sebab itu yuk kita lihat, kita simak ya. Jadi yang kita perlukan adalah membuka XMPP-nya ya. Nah, ini biasanya saya letak di sini XMPP ya, drive C. Ini install defaultnya ya. Terus kita jalankan XMPP Ctrl X ya. Oke. Nah, ini kita jalankan ya. Terus, nah ini tinggal kita pijat admin aja yang untuk bagian Apache. Nah, selanjutnya ini akan muncul folder seperti ini ya. Kita akan buat di httdocs ya. Ini kita buat namanya login bar ya, login ya. Nah, jadi bagi yang nggak muncul ini, nanti cek di bagian httdocs-nya itu biasanya ada tulisan seperti ini ya. Ada tulisannya, ada tulisan seperti ini, index.php ya. Nah, ini biasanya ada muncul tulisan seperti ini yang menyebabkan nanti ininya layarnya beda ya dengan punya saya. Jadi saya caranya nanti hapus saja index.php atau index.html-nya, maka dia akan tampilan seperti ini. Oke. Nah, terus ya, selanjutnya ini kita akan masuk ke login ya. Login ini masih parent directory, ini masih kosong ya. Nah, jadi ini yang perlu kita lakukan sekarang adalah membuat file index.php ya. Index.php ya. Nah, maka dia akan menuju ke halaman indeks yang masih kosong. Oke ya. Nah, ini kita buat open with ya. Ini kita bisa gunakan Visual Code ataupun Sublime Text ya. Oke. Nah, ataupun juga Sublime Text atau apa. Kalau untuk link deskripsinya ya, kita klik Sublime Text. Sublime Text. Sublime ya. Text 3 ya, download ya. Ini ataupun juga Visual Code. Visual Code. Ya. Oke, ini download gratis. Nah, ini kita punya Visual Code ya. Nah, jadi langkah pertama kita harus ya pastinya kalau login bar ya. Nah, jadi sebelum kita mulai login bar ya kita harus bisa bagaimana caranya untuk bisa connect ke database. Nah, jadi hal yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan database ya. Misalnya localhost ya. /php.myadmin. Nah, selanjutnya kita buat database ya. Nah, ini kita buat misalnya sistem, misalnya database, kita mau buat misalnya e-commerce ya, e-commerce ya. Oke, ini udah ada e-commerce. Nah, kita buat tabelnya namanya user ya. Sederhananya ini ada ID user ya, kita buat ya dalam database-nya. Kita buat varchar misalnya 60 ya. Ini ada namanya nama ya, varchar ini 200 ya, kita buat karena nama. Terus ada password ya, email ya, email. Nah, ini adalah varchar 100 ya, dan password. Nah, ini juga kita buat varchar, ini kita buat teks ya. Oke, nah ini kita kirim ya, kita kirim ya, kita simpan. Nah, jadi kita tandai ID user sebagai primary key. Oke, ini sudah ada ya. Selanjutnya bagaimana menghubungkan dokumen ini dengan database. Kalau misalnya apa, kita bisa gampang ya, kita ada cari aja tutorial. Nah, connect apa ya, membuat koneksi di PHP ya. Nah, ini dari ini hoster ya. Jadi, nah ini contohnya gini ya.
Nah, jadi saya jelaskan ini kok kita salin aja ya, kita salin aja, dan ini bisa kita letak di indeks ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk cara menduplikasi file ya. Nah, ini dia udah ya. Nah, jadi di sini ya kita lihat ya, database ini sebagai ini yang apa ini sebagai tempat ada penampungannya ya. Ini kalau kita buat di sini adalah e-commerce ya. Nah, e-commerce database ya. Nah, ini ada e-commerce ya, e-commerce ya, e-commerce. Terus database-nya, username-nya biasanya kalau exam PP dia root ya. Passwordnya itu kita kosongkan ya. Nah, jadi kalau kita running kan ini, nah maka dia akan menandakan adalah koneksi berhasil. Nah, namun kalau dia ada salah, misalnya kita tambahkan password di sini, maka dia koneksinya gagal ya. Nah, ini dia koneksi gagal. Oke. Nah, itu dia. Nah, ini tandanya koneksi berhasil. Nah, jadi guys ya, bagaimana caranya untuk bisa dia bisa mengecek apakah kita sudah benar atau tidak ya. Yang penting, yang pertamanya adalah kita akan kombinasikan antara nanti kita akan kombinasikan adalah PHP plus, nah ini HTML ya. Oke. Nah, jadi kita akan kombinasikan antara PHP dengan HTML. Oke, gimana caranya? Ya, pertamanya adalah kita akan masukkan input ya. Input. Oke, input ya, input. Ya, biasanya gini ya. Oke. Input. Ya. Nah, di input ini biasanya ada namanya yang nanti jadinya seperti ini ya. Nah, ini kita simpan dulu. Oke, ini seperti ini ya, input ya. Nah, terus kita akan masukkan namanya lagi, misalnya nih input ya, input kita bisa ada dua cara ya. Yang pertama dia adalah kita buatnya placeholder, jadi ketika diklik dia tulisannya hilang ya. Misalnya placeholder ini ya, kayaknya gini. Nah, cuman kalau visual code ini bisa muncul ya, karena ini saya nggak apain ya, dia bahas pemrograman apa ya. Nah, ini saya mudah-mudahan hafal ya. Ini misalnya kita buat adalah email ya. Email ya. Emailnya apa? Nah, ini pasti muncul ya. Ini belum disimpan pastinya. Nah, ini email ya. Ya, inilah maksudnya di placeholder. Nah, ada beda yang ini adalah namanya value ya. Jadi misalnya value itu dia kalau placeholder itu adalah dia petunjuknya, kalau value adalah nilainya ya dalam suatu input. Nah, value-nya misalnya A ya. Nah, ini. Jadi dia akan terisi A. Nah, itu perbedaannya value ya. Nah, jadi di sini bagaimana ya kalau kita mau misalnya mendefinisikan misalnya tadi, nah misalnya variabel A sama dengan ya, misalnya sama dengan ya 1 ya, sama dengan 1 ya. Jadi kita bisa aja letak di value ya, di value sama dengan PHP gini ya. Oke, nah ini baru kita echokan ya. Nah, maka dia hasilnya adalah A ya, gini ya. Nah, ini kita simpan ya. Nah, ini apa nggak muncul? Ya, value A sama dengan 1. Nggak bisa muncul ya. Oke. Oh iya, value. Oh, value ya. Oh ya, coba modelnya kita taruh di sini ya. Oke, kita taruh sini. Apa yang terjadi? Nah, ini dia 1. Kalau dia value, oke. Nah, ini agak ribet ya di visual code. Nggak biasa saya main di visual code ya. Nah, ini ya, ini value-nya, value. Oke. Nah, biasanya dia muncul ya di sini ya.
Ini mungkin event ya. Sini input. Oke. Oke, ini ya gini ya. Nah, oke. Nah, ini next ya, kita akan buat ini, dia masukkan email ya, dan terus ini kita masukkan namanya password ya. Oke. Nah, ini password ya. Dan ini kita ganti value-nya ya. Ini kita ganti value-nya. Kita delete ya value-nya. Ini kita delete ya. Nah, kita coba cek ada subline-nya. Subline. Nah, jadi kalau kita suka pakai subline ya, ini kita bisa cari ya subline text. Subline text 3 ya. Ini lebih enak sih menurut saya. Cuman kalau katanya di sini ada kayaknya install plugin-nya gitu ya. Udah dilengkapi dengan terminal ya. Mana ya dia? Ini ya, kita pakai ini aja ya. Supaya lebih cepat gitu, lebih terbantu ya untuk codingnya. Ini biasa ya. Nah, selanjutnya ini daripada kita nunggu ya. Menunggu itu membosankan, kita baru selesaikan ini ya. Nah, ini pastinya kita akan tambahkan button nih. Button untuk proses ya. Proses ya. Nah, ini kita masukkan button untuk proses ya. Nah, ini sudah kita masukkan button untuk proses ya. Terus, nah, kalau kita lihat ya, ini ada seperti ini. Oke. Nah, tadi ada SS ya. Dan kita refresh. Proses ya. Oke. Input. Oke. Lihat ya. Nah, ini agak sedikit word ya, saya lihat di itu host. Oke. Coba kita lihat tadi di login ya. Kita membuat login. Nah, ini pastinya seperti ini. Nah, jadi kalau kita nanti klik proses, maka dia akan berproses ya, akan mengecek antara email dan passwordnya ya. Jadi bagaimana untuk bisa memprosesnya? Ada cara untuk bisa memproses data ini ya. Yang pertama ada namanya bagaimana kita akan melempar apa yang diisi untuk bisa diproses ya. Nah, itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan cara post dan get ya. Nah, jadi kalau untuk menggunakan post ya, nah kita bisa ketik namanya form. Oke. Baru metode ya. Biasanya kalau dari apa itu tertulis ya gitu, metode apa gitu ya, dari plain text ya. Ini lagi download ya. Nah, kita tunggu pada menghabiskan waktu ya. Kita ketik post ya, post, metode post ya, terus action nanti dia mau menuju kemana, halaman mana ya, action ini kosong ya. Terus di sini kita masukkan adalah form ya. Oke. Nah, ini sangat sensitif, lebih bagus kita pakai huruf kecil aja. Oke. Ini sudah jadi, kita coba refresh ya. Nah, jadi kalau dia akan menuju ke sini ya. Oke. Nah, jadi
metode post ya. Nah, jadi ilustrasinya gini ya. Nah, ini untuk post ya. Nah, jadi post ini nanti akan mengirimkan variabel ya. Variabel secara hidden ke apanya ini, ke halaman yang ditujunya ya. Nah, secara hidden. Beda dengan get ya. Misalnya kita gunakan get. Coba kita gunakan get. Ya, di sini ada get misalnya. Nah, jadi nanti dia actionnya apa? Sini ya. Misalnya kita ketik-ketik ini kita coba ya. Nah, jadi dia nanti akan biasanya tulis-tulis di sini kayaknya untuk get. Nah, jadi kalau untuk referensi kita bisa lihat W3 School. Nah, post and get W3 School ya. Nah, di sini ada jelas dijelaskan ya bagaimana cara menggunakan post dan get. Nah, jadi yang setahu saya ya menggunakan post. Nah, ini ya. Ini ada banyak get versus post ya. Nah, ini get versus post ya. Terus kita coba next. Oke. Ini dia. Nah, jadi misalnya ini itu masih apa ya? Ini kita membacanya jadi seperti ini ya. Jadi ketika dia dikirimkan post ya, ini kan metodenya get ya. Agak lebay ini apanya keyboardnya ya. Jadi ini ya mana dia tadi dan teksnya ini ya. Ini kita pakai metode get tadi ya. Nah, ini coba kita jendekkan. Biasanya dia di sini nulisnya. Nah, jadi kalau misalnya post, metodenya post. Ya. Metodenya post. Nah, maka dia akan mengirimkan datanya itu ke arah sini ya, ke arah halaman ini ya. Nah, jadi misalnya gini, kita ketiklah ASS, SSS gitu kan masih kosong ya. Nah, jadi bagaimana Pak supaya kita bisa munculkan datanya ya. Jadi datanya bisa muncul ya, kita bisa gunakan perintah namanya variabel ya, variabel post ya. Gini. Terus apa yang dilempar ya. Nah, apa yang dilempar ya itu adalah tadi variabel. Nah, ini nggak akan bisa ya dia melempar variabel karena dia nggak ada identifier-nya ya. Identifier-nya adalah ini bagian apa gitu ya. Nah, makanya kita harus buat name ya. Name sama dengan adalah email ya. Email ya, nanti kita tinggal panggil variabelnya adalah email gitu ya. Dan sini name-nya juga sama ya. Sama dengan misalnya di sini kita buat adalah password ya. Password ya. Di sini kita buat password. Nah, jadi yang perlu kita lakukan nanti ketika dia melempar datanya itu ke sini, nah ini kita buat gini ya. Nah, ini karena dia variabel ya. Nah, karena dia teks ya, makanya kita pakaikan tanda petik. Nah, jadi kita bisa langsung melihat hasilnya, misalnya echo ya, echo email, dan ini kita copy biar cepat. Nah, terus kita bisa echo ya, echo-nya adalah passwordnya. Jadi seperti ini. Nah, ya, ini key undefined array ya. Misalnya DD ya. Nah, ini dia berhasil DD dan DD misalnya Andi ya. Nah, ini Andi kita buat Andi. Nah, yang sini adalah 1 2 3 ya. Nah, jadi bisa masuk Andi 1 2 3. Nah, jadi guys ya, jadi itu dia. Nah, jadi bagaimana untuk bisa nanti dia bisa sama ya dengan apa yang di database ya. Jadi ini udah ada. Nah, jadi variabel email dan password ini ya kita akan rubah menjadi dalam bentuk ini kan dalam bentuk data lemparan ya post ini ya. Jadi kita akan berubah dalam bentuk misalnya get ya. Dengan dalam bentuk variabel ya. Itu adalah kita rubah menjadi variabel email ya. Nah, Pak itu post itu kan udah ada variabel. Nah, ini bukan variabel, ini adalah data lemparan, masih data berupa data lemparan ya. Saya bilang data lemparan ya. Dan kita rubah menjadi variabel ya. Nah, ini kita sudah punya variabel
email dan password ya. Sekarang bagaimana caranya untuk bisa mengecek ke database kita ya. Nah, jadi caranya adalah ya, kita bisa kita lihat dalam database kita ya. Nah, ini kita buat localhost ya, atau kita simpelnya kita klik ini aja. Nah, jadi kita klik bagian e-commerce ya, kita klik user ya, pastikan kita sudah mengimportkan nama ya, sehingga nanti bisa dicocokkan ya. Ini ID user kita sepati aja, ini buat namanya misalnya Budi ya. Nah, ini kita emailnya budi@gmail.com ya. Nah, ini passwordnya misalnya 123. Oke, nah jadi gitu ya. Nah, jadi kita udah sampai di sini ya. Nah, jadi misalnya tadi, nah ini adalah misalnya budi@gmail.com ya. Jadi yang tulisan yang ini ya, ini menandakan bahwasannya variabel nggak ada ya. Jadi makanya dia seperti itu. Nah, ini koneksi berhasil ya. Nah, ini misalnya 123, 123, 13 ya. Dia aja nggak muncul karena dia nggak kita echo ya tadi ya. Kalau kita print baru dia munculnya atau echo. Nah, ini dia sudah ya. Jadi bagaimana cara untuk bisa ngeceknya? Ya, cara ngeceknya adalah, nah jadi nanti kita akan menggunakan count ya. Nah, jadi ini biasanya kita cari ini MySQL di ya, melihat data atau menampilkan data dengan gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan ada perintah namanya kalau dalam bahasa query itu ada select ya, ada ada namanya select, terus ada use, ada sum ya, seperti itu. Nah, ada select bintang, ada select enggak bintang ya. Nah, oke, ini kita lihat aja di sini ya. Jadi kita akan lihat di sini yang berguna aja ya gitu ya. Kayak gini ya, ini select ya, nanti dia bagian apa. Nah, jadi ini hasil ya. Nah, ini hasilnya apa. Terus nanti dia ada namanya perintahnya adalah fake array ya. Fake array ini adalah dia nanti bakal mengidentifikasi ya secara array ya. Nah, ini kalau format tulisan fake array kan seperti ini. Nah, oke. Nah, ini kita bisa copy aja di sini ya. Nah, di sini copy. Nah, kita copy di situ dan kita akan masukkan di bagian misalnya di sini ya. Nah, ini MySQL close ini kita hapuskan aja, nanti dia bakal mati engine-nya. Nah, bisa digunakan koneksinya ya. Selanjutnya ya, ini kita pakaikan di sini ya, ini SQL ya. Nah, untuk pertama pemula ya, ini kalau seperti ini dia secara secara one by one ya. Nah, kalau secara semua gimana Pak? Ini kita tambahin bintang aja, bintang kejora. Terus selanjutnya ini kita selanjutnya ya di sini kita ada namanya gunakan variabel select ya. Nah, jadi variabel select ini ya kita gunakan seperti ini. Nah, jadi select bintang itu adalah menseleksi semuanya. Contoh nih ya, kita akan seleksi berdasarkan user. Kita buat user. Nah, ini agar dia dapat mencari ya, kita gunakan where. Dimana where ini akan mencari ya. Where email. Nah, emailnya apa? Nah, email ini nanti titik 2 seperti ini untuk masukkan variabel. Nah, tadi kita udah ada post ya, udah ada post. Nah, makanya kita letak di bawah ini supaya nanti bisa teridentifikasi ya gitu ya. Nah, ini emailnya ya, kita copy ke sini ya. Dan biasanya kita gunakan namanya dan. Jadi dia harus dua kata kunci. Jadi kita akan seleksi email dan akan mencocokkan pas ya. Ini kita buat pas sama dengan ya, sama dengan variabel password nih.
dengan variabel password. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi hanya ini Pak, belum ya, karena kita belum gunakan MySQL query-nya. Nah, ini bisa kita gunakan seperti ini ya. Ini kita bisa gunakan langsung seperti ini. Ya. Kita pakai tanda petik ya. Petik ya, biasanya ada namanya, coba saya eksperimen gini, bisa nggak ya? Oke, ini kita masukkan database-nya ya, misalnya con ya. Con koneksi maksudnya. Con ya. Terus kita buat di sini adalah MySQL li ya underscore MySQL li oke query gini ya, itu enggak di sini ya. Oke, kita cek dulu MySQL query mana dia, MySQL query hasil SQL. Ini menggunakan MySQL query ya. Ini MySQL query. Oke. Nah, koneksi udah, MySQL query. Terus kita gunakan namanya di fake array ya. Terus kita akan gunakan fake array di bagian ini. Jadi dia akan menggunakan fake array ya. Dia akan menggunakan fake array. Fake array. Dia bagian si hasil. Hasil berarti di bagian si SQL ya. MySQL fake array. Oke, ini kurungnya dikosongi ya. Jadi dia akan mengambil apa? Cara fake array, ataupun bisa ini modelnya enggak ini ya. Ini nanti bisa error nih gini modelnya. Nah, modelnya bisa error ya. Nah, ini agak rentah deh. Ini kita coba aja ya, nanti coba aja nggak apa-apa. Nah, ini fake array, dan ini kita misalnya tanya MySQL ya, MySQL fake array ya. Ini fake array kita misalnya pakai numrow ya. MySQL numrow, num underscore rows ya, sama dengan data. Nah, coba kita echo nanti datanya itu ada nggak ya, data ya. Echo ya, echo. Nanti kalau dia ada, nanti menunjukkan parameter 1 ya, hasil data ya. Nah, gini ya. Jadi kita akan coba dulu, ini bisa masuk enggak apa aja codingannya. Oke. Nah, ini undefined variable MySQL ya. Nah, ini membingungkan ini ya. Kalau nggak salah saya tuh biasanya gini. Nggak salah saya ya, MySQL underscore query gitu ya. Nah, ini MySQL query function. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi notasinya seperti ini ya. Jadi di sini ya, ada MySQL ya. Nah, MySQL query,
terus ada factory ya, terus di sini ada apa, berarti kalau antara siapa ini dengan ini bisa digabung ya. Nah ini MySQL query, coba kita coba ya, sini MySQL query ya. Oke. Oh iya, ini kayaknya ada salah ya. Nah kita coba ya, nah, biasanya dia datanya errornya jalan ya. Oke. Nah, ini ditanyanya MySQL result numrow nya ya. Nah ini MySQL ya, ini ada MySQL ya. Nah, ini kita buat MySQL underscore numrow. Oke. Berulang. Dekat. MySQL numrow MySQL numrow. Salah tuh numrow MySQL numrow SQL. Oke. Nah, ini datanya 0 ya. Di sini ada nampilkan data 0, berarti sudah berguna. Ini tadi ada budi@gmail.com, passwordnya adalah 123 ya. Nah, jadi di sini ya, di logikanya ya, di sini kita akan masukkan si Budi ya. Jadi dengan masuk 123, maka dia nanti adanya datanya 1 ya. Nah, jadi 123 misalnya nih salah ya Budi ya, maka datanya 0 ya. Nah, jadi untuk bisa menandakan dia supaya lebih excited ya, nah kita menggunakan namanya if ya. Kita menggunakan data namanya if ya. Kita menggunakan logika namanya if ya. Jadi if ya. Nah, ya if bisanya buka kurung tutup kurung ya. Ini ada data ya. If data sama dengan ya. Baru buka kurung tutup kurung ya. Nah, data sama dengan 1, maka apa? Misalnya echo ya, misalnya berhasil login ya. Nah, sedangkan else ya, nah biasanya login gagal ya. Nah, kita echo. Oke, login gagal ya. Oke. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini login berhasil ya. Kalau kita mulai lagi dari awal ya, seperti ini. Oke. Nah, ini misalnya kita buat Martin ya. 1 2 3 ya. Nah, ini datanya sama dengan 0. Kalau datanya sama dengan 0, maka ya ini login gagal ya. Nah, coba ya. Biasanya login gagal ya. Ini 0 sama dengan berhasil login. Jadi kalau dia 1, selain daripada 1 adalah, oh ya ini salah nih, ini kurang nih. Nah, jika data sama dengan 1, kalau ini berarti dia mengisikan dia adalah 1 ya. Jadi data sama dengan adalah 1 ya, sama dengan 1. Makanya dia nanti loginnya gagal ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kayak gini kan dia kurang menarik ya. Jadi pas pertama kalau kita di depan ini ya, dia ada undefined array key, ini undefined array key. Ini akibatnya apa? Karena dia datanya ini kosong ya. Jadi kalau untuk bisa menghilangkan ini mudah aja ya. Ini biasanya apa namanya? Error apa? Error report ya namanya. Error reporting ya. Error reporting sama dengan ya. Nah, kita buat 0 ya. Oke. Nah, ini dia kita pasti hilang ya. Nah, ini hilang. Cuman ini agak jelek ya seperti ini. Jadi kalau dia apa namanya? Dia
kosong ya langsung login gagal ya. Cuman kita akan jadi nol ya, ada nol. Nah, jadi kita else-nya ini kita pakaikan if, else if ya, else if ya, else if ya, else if, nah, else if condition ya. Dan ini berarti dia kondisinya adalah else ya. Nah, ini else ini yang kondisinya adalah else ya, ini kita cut ya, itu nggak ada. Nah, if ya, if data ya, nah itu adalah nol ya, data sama dengan ya, sama dengan nol ya, nol ya, sama dengan nol, maka adalah login gagal kan gitu kan. Nah, else-nya apa? Nah, ini gini ya, dan kita hapus ya. Jadi prefix-nya nanti ya bakal, nah jadi prefix-nya nanti bakal gini dia. Oke. Jadi kan nanti kan ada jadi kan gini, kalau misalnya kita jalankan gini ya logiknya ya. Baik. Ini. Oke. Oke, 62 ya, tambahan 3. Ini gimana ya cara keluarnya? Terus. Loh, mana sih? Jadi seperti ini ya. Ini aneh nih. Saya nggak biasa gunakan itu ya. Oke. Jadi kita gunakan yang very apa? Sangat-sangat tradisional ya. Nanti kayak gitu mengganggu kita ya. Nah, ini sangat-sangat tradisional. Jadi ini ya. Nah, ini gagal ya. Jadi ketika dia value-nya 0 ya. Ketika value-nya 0 ini pasti 0 value-nya ya. Jadi jika dia pertama kali di refresh pasti dia value-nya 0 ya. Karena dia di sini. Nah, jadi kayak mana supaya dia datanya sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau coba kita buat dia else-nya adalah oke, ya gimana? Nah, jadi dia gini ya, ini kan if data ya, else if data sama dengan login gagal. Jadi kalau misalnya dia masukkan ini, maka dia gagal. Maka dia nanti akan kalau misalnya hasilnya juga dia ada kosong, cuma kan dia akan nggak muncul apa-apa ya. Kayak gitu. Kita coba ya. Nah, ini kita else-nya aja kita kosong gini ya. Pasti ini antara dua nih, antara ada atau enggak ya. Kita dulu login gagal kan. Padahal masih belum ada ngetik apa-apa gitu. Nah, jadi guys ya, jadi masalahnya gampang sebenarnya sih. Nah, jadi kita harus bisa memasukkan itu variabelnya ya. Harus bisa memasukkan variabelnya. Gimana caranya? Variabelnya dia pastinya kosong di email. Jadi ketika dia emailnya kosong ya, jadi kita bisa memulai analoginya. Gini aja, kita bisa mulai analoginya misalnya if ya. If misalnya email sama dengan kosong ya, maka ada nggak terjadi apa-apa ya. Email sama dengan kosong ya, kosong, maka tidak melakukan apa-apa ya. Oke. Nah, tidak melakukan apa-apa, namun sebaliknya kalau dia emailnya terisi maka dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan segalanya ya. Nah, jadi pesan login gagal itu hilang ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa mengarahkan ini dia menggunakan misalnya kayak bubuk gitu ya, alert. Tapi biasanya JavaScript biasanya alert ya, alert JavaScript ya. Nah, ini jadi akan muncul seperti ini ya. Mana dia? Nah, jadi kita lama sekali ya internetnya Indonesia. Jadi ini ya. Nah, kita klik ini nanti muncul di sini login gagal. Nah, itu gimana caranya ya? Jadi kalau caranya itu biasanya
dia on my function alert box. Kalau dia alert box berarti function alert box. Berarti sebenarnya dia harus, coba kita seperti ini ya, kita jalankan scriptnya dia seperti ini. Ini nah ini kita buat ini function alert ya. Nah ini fungsinya kita hapus aja ya. Ini yellow berhasil login ya, berhasil login ya. Nah ini kalau kayak gini berarti di sini adalah maaf gagal gagal loginnya. Nah jadi kalau kita mana dia tadi di sini. Nah ini ada salah syntax biasa. Nah ini agak yang aneh ya, ini ketika dia ini tiba-tiba main di sini, terus tiba-tiba nggak ada penutup pembuka PHP-nya kan gitu ya. Mana masih dilihat dua nih. Oke, coba kita buka Visual Code lagi ya, biar ada bracket line-nya itu ya. Ini bracket line ya. Nah ini di sini salah ya, karena di antar perbimbangan script itu dia harus ada PHP-nya ya. Sama ya. Nah di sininya juga di script tiba-tiba di sini ada di pojok dia manggil PHP ya. Nah ini gini ya. Nah, misalnya kita salah, ini gagal login ya. Tapi kalau misalnya kita Budi ya, budi@gmail.com, ini masalah 123, nah itu berhasil login. Nah seperti itu dia guys sekarang ya untuk membuat login bar ya. Jadi sebenarnya kalau misal kita mau mau kita rapikan ya di login barnya ya. Nah ini kita bisa menggunakan namanya table ya, table seperti ini. Nah ini kita buat table ya. Nah kita buat table. Nah jadi table ini, nah dia cara kerjanya ya, misalnya kita buat table. Nah ini kita buat table ya. Nah table adalah tempatnya ya. Nah ini tempatnya. Nah nanti ada namanya tr ya. Tr itu adalah garis ini ya, garis kesurannya. Jadi saya akan gambar ini jadi hijau ya. Ini adalah tr, ini adalah tr ya, ini tr ya. Jadi nanti konsep kerjanya di dalam ini dia seperti ini. Jadi sini ada namanya, nanti kita buat tabel lagi per kolom gini ya, per kolom gini sampai panjang. Nah ini kita buat namanya, dia dalam satu row ya, dalam satu row itu ada tr, dan satu row ini ada namanya td ya. Nah td, nah nanti di tr ini banyak dia. Dua, tiga, empat gitu ya. Nah gimana caranya ya, jadi seperti ini. Nah biasanya kalau misalnya kita buat table ya pasti nggak akan nampak ya kalau kita nggak buat namanya border. Nah kita buat border dulu biar supaya nanti nampak border ya, border sama dengan satu ya. Oke,
Nah, ini kita terapkan tadi ada TR ya, TR kita terapkan ya, TR ya. Nah, terus setelah TR kita terapkan juga TD. Ngantuk. Nah, kita terapkan juga TD. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan ini email ya. Ya. Terus ini TR-nya kita copy sini. Terus kita buat namanya isi import ini adalah si ID-nya ya. Gini ya. Nah, ini formnya ini kita akan pindahkan ke atas ya. Ini kita pindahkan ke atas dan inputnya kita buat tambahkan TRTD sama dengan ya, ini kita pasti baru TD terus TR ya. Nah, ini seperti ini. Oke. Nah, jadi ini dia. Jadi kalau tampilnya gimana Pak? Tampilnya seperti ini ya. Kita lihat. Nah, jadi tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Ini prosesnya agak cacat dari sini ya. Jadi itu bisa kita akali ya. Input TR. Nah, ini dia. TR-nya terlalu banyak ya. Nah, jadi gini ya. Jadi dia masukkan emailnya misalnya budi@gmail.com. budi@gmail.com, passwordnya ada 123. Ini berhasil login. Oke, sekian dan terima kasih ini untuk login bar. Saya harap mendapatkan ilmu yang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.